Oke, shalom para belovers semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan Linda. Saya akan membacakan dari firman Tuhannya dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Judul dari perikop firman Tuhannya adalah peringatan dan salam. Tapi saya mengambil temanya mengenai apapun keadaan kita, apapun keadaannya, kita harus memandang salib Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti itu perikopnya. Judul yang saya berikan adalah seperti itu. Apapun keadaannya, kita harus memandang salib Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kali ini pencahayaan dari video saya lebih baik ya, karena saya tambahkan lampu. Saya beli lampu buat nambah-nambahin supaya terang lah, supaya videonya jangan terlalu gelap. Oke, saya bacakan ya ayat 11-nya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan dirinya. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhmu ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara-saudara, amin. Itu bagian terakhirnya. Oke. Dalam kitab Galatia ini ya, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini merupakan pelayanan misi pertama dari Rasul Paulus. Dengan keadaan jemaat mula-mula yang baru bertobat dan baru percaya, khususnya nih jemaat di Galatia ini adalah orang-orang non-Yahudi. Di ayat 11 ini kita lihat kan bagaimana huruf-huruf yang kutulis kepadamu. Berarti dia memberitahukan bagaimana cara dia menulis. Paulus menulis itu, Rasul Paulus menulis itu seperti apa gitu. Huruf-hurufnya besarnya itu seperti apa. Dia memberitahukannya kepada juru tulisnya atau sekretaris zaman sekarang ini ya. Seperti kebiasaan Paulus tuh kalau menulis tuh ciri-cirinya tuh seperti apa. Jadi maksudnya supaya juru tulisnya meniru apa yang Paulus kebiasaan Paulus menulis tuh seperti apa. Begitu sih maksud Paulus. Jadi tulisannya harus mirip dengan Paulus setidak-tidaknya. Jadi sampai huruf pun Paulus memperhatikan secara detail ya. Nah, kemudian Paulus tuh di ayat 12 ini menyimpulkan kalau keadaan di Galatia bahwa ada beberapa orang memaksa jemaat Galatia itu untuk disunat
sesuai dengan hukum Taurat, ya kan, harus disunat, adalah orang-orang yang bermegahkan dirinya dalam hal lahiriah, dalam hal tubuh gitu loh, dalam hal yang kelihatan lah gitu, maksudnya lahiriah gitu, bukan yang rohani gitu, sebagai tanda kesalehan. Padahal sebenarnya orang yang memaksa jemaat Galatia saat itu adalah orang-orang yang munafik, yang menuntut orang lain menaati ajaran mereka, sementara mereka menghindar semua beban berat. Itu di ayat 13 ya, di ayat 13 kita lihat ya. Sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, ya kan? Di ayat 13 tuh tulisannya. Ada teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Nah, biasanya orang yang berpegang teguh kepada Taurat Tuhan itu biasanya adalah orang-orang Farisi gitu. Kita dapat melihatnya di dalam Matius 23 ayat 4. Terus tanda-tandanya apa sih? Tanda-tanda lahiriah. Itu di ayat 17. Namun tanda-tanda lahiriah yang dimiliki Paulus, karena tuh Paulus itu setia, memikul salib dan melayani Tuhan. Beda dengan orang-orang Farisi seperti itu ya. Karena Paulus ini banyak diubahkan oleh Tuhan gitu. Sedangkan di ayat 13 dikatakan kelompok Yahudi garis keras banyak menekankan sunat sebagai bukti kekudusan. Jadi hal-hal sunat yang lahiriah itu sebagai tanda buat orang-orang, sebagian orang dari orang Yahudi garis keras gitu loh. Tanda kekudusan. Tetapi mengabaikan hukum Yahudi yang lain. Bahkan orang sering memiliki prinsip atau larangan tertentu dan menjadikannya sebagai tolak ukur iman. Contoh, orang mengutuk kebiasaan mabuk, tapi mengabaikan kerakusan, ya kan? Memandang rendah pelacur, tetapi toleransi terhadap prasangka. Memandang keras homoseksual, tetapi mengabaikan kekerasan anak-anak. Itu contoh-contohnya, ya kan? Jadi kalau menurut saya seharusnya kalau mau kita berpegang teguh gitu ya, jangan di satu ayat atau di satu bagian perikop yang enak-enak aja gitu loh. Jadi kita itu semua adalah satu kesatuan gitu loh, nggak boleh dicomot sedikit, diambil sedikit, yang ini yang aku suka, nggak boleh seperti itu. Tapi kita melihat secara keseluruhan gitu loh. Nah, kita lihat nih ya, berapa banyak sih orang hidup nih, orang Kristen ini yang hidup ini bukan hanya terjadi di Galatia aja gitu loh. Di zaman sekarang juga ada, di zaman now ini juga ada. Kehidupan iman mereka mandek, bahkan dalam bahaya mati. Dari luar kelihatan saleh, tapi di dalamnya, imannya di dalamnya adalah keropos. Seperti itu, saudara-saudara. Dan kualitas kekristenannya itu hanya sebatas kulit aja, sebatas kulit luarnya aja gitu. Seharusnya kita memiliki kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Dengan cara banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, duduk dengan saudara-saudara seiman, sehingga kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Banyak berdoa, dan yang terpenting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti itu. Nggak mudah. Saya juga masih perlu proses, saya juga masih perlu banyak belajar untuk lebih mengerti akan firman Tuhan. Ya kan? Ini kemarin saya bikin setengah hari, saya bikin 2 renungan harian, tapi menurut saya tadinya mau membacakan hari ini dua-duanya gitu. Dua-duanya firman Tuhannya, jadi saya mau bikin 2 video, tapi ternyata kalau menurut saya nggak bisa, karena udah kesorean hari ini, saya jadi membawakannya 1 firman Tuhan, karena kalau membawakan 2 firman Tuhan, saya uploadnya harus di 2 video, di 2 handphone, sedangkan handphone satu lagi hilang lenyap di dalam rumah.
di halaman rumah subuh-subuh. Karena saya udah bilang sama suami saya, jangan suka pergi subuh-subuh, buang sampahnya malam-malam aja. Atau kalau mau pergi, bilang-bilang, biar pintu dikunci. Ternyata dia tidak pernah mau bilang. Akhirnya handphonenya lenyap. Dan harus keluar uang beli handphone baru. Seperti itu Beloved ceritanya. Jadi karena teknis kendala, jadi saya hanya bisa bikin satu konten YouTube hari ini. Oke? Di ayat 14, dunia penuh dengan daya tarik, penuh dengan kemewahan, sehingga tiap hari kita berhadapan dengan tekanan hidup, ekonomi, pekerjaan, budaya yang tidak ketara, propaganda yang terang-terangan, ya kan? Ya, satu-satunya cara untuk melepaskan pengaruh-pengaruh itu ya kita meminta Allah untuk menyalipkan rasa ketertarikan kita. Dunia ini terlalu banyak menawarkan kemewahan. Tapi kalau menurut saya sekarang ini semuanya sama. Ya kan? Orang kaya yang punya tas branded, sepatu branded yang harganya puluhan juta, tidak bisa diperlihatkan. Kenapa? Ya semuanya sama, ekonomi lagi terpuruk. Ya kan? Yang ada sekarang ini, yang ada dijual. Ya kan? Namanya barang kalau udah second harganya jatuh. Handphone aja beli 10 juta kalau udah second, namanya second. Walaupun udah baru pakainya 2 minggu, 3 minggu, apa sebulan, tetap aja harganya jatuh. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, kita lihatlah kondisi keuangan kita. Sekarang ini jangan pernah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena mencari uang sangatlah sulit. Tapi saya berterima kasih kepada konten YouTube saya. Akhirnya sudah monetis. Ya setidak-tidaknya begini ya. Kayak hati saya tuh lagi panas banget, tiba-tiba mendapatkan kayak air segar disiram sama air segar gitu loh. Oh sudah monetis walaupun ya belum ada uangnya, belum ada hasilnya. Tapi kan saya berusaha berjuangnya benar-benar dari bawah. Setiap orang YouTuber itu berjuang dari bawah, benar-benar dari bawah gitu loh. Pun setelah monetis pun kita belum mendapatkan uang, kecuali banyak para Beloved yang menonton di konten YouTube kita. Dari iklan kita baru mendapat uang. Seperti itu Beloved semuanya. Ya perjuangannya sangat panjang ya, berapa bulan gitu. Belum sampai setahun sih, tapi cukup lama juga gitu loh. Nggak gampang seperti itu. Selain itu juga ya, kita lihat bahwa di ayat 14 ini terdapat tulisan, tetapi aku sekali-kali tidak mau. Tetapi aku sekali-kali tidak mau. Tidak mau berbegah. Di dalam hal ini, kita lihat ya, artinya apa? Di ayat 14 ini. Bermegah hanya di dalam salib Kristus, Tuhan Yesus. Kita ini semua ditebus dari kehidupan kita yang lama, dari dosa kita yang lama gitu loh. Kita ditebus dengan keadaan, karena kita ditebus, kita diperbarui sehingga kehidupan kita menjadi baru di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menyalipkan semua keinginan daging kita, keinginan materi kita di hadapan Tuhan. Ya kan, roh itu penurut tapi daging itu lemah, dan kita harus menyalipkannya gitu loh. Banyak tawaran yang menggiurkan di dalam dunia ini. Tapi kita harus pintar-pintar memilih mana yang baik buat kita, mana yang cocok buat kita, mana yang tidak cocok buat kita. Kalau menurut saya seperti itu, ya kan? Selain itu juga dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam kalimat ini seperti kalimat metafora. Di surat Galatia ini berbicara tentang kematian orang percaya, kematian orang percaya terhadap hukum, dan kehidupan mereka bagi Allah dalam Kristus. Bagaimana seorang percaya mengidentifikasi diri dengan kematian Kristus di kayu salib,
Sekarang mereka hidup bebas dari hukum dosa dan hidup hanya untuk Allah, seperti itu ya. Dan kita lihat juga salib yang menghubungkan kita dengan Allah, memisahkan kita dari dunia. Kalau menurut saya ya, kita kalau misalnya dalam keadaan terpuruk atau kita lagi kesulitan, pasti orang banyak yang menjauh daripada kita. Ya kan? Banyak orang memisahkan diri daripada kita. Itu adalah hal lumrah. Jadi nggak usah sakit hati. Kalau kita lagi di atas, lagi populer, apalagi banyak uang, itu kayak gula. Semut tuh pada datang, pada mengerumun, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat gitu loh, pada kita saat di atas kita tahu siapa aja, banyak yang datang sama kita. Tapi pada saat kita di bawah, yang datang sama kita belum tentu ada. Satu udah puji Tuhan. Berarti itu adalah teman yang sejati, sahabat yang sejati. Teman yang benar-benar yang bisa mengerti kita, itu boleh didekati. Tapi kalau teman yang menjilat-jilat kita, lebih baik jangan terlalu didekati. Kenapa? Dia seperti ada gula di mana dia datangin. Gulanya habis di sana, nggak ada, dia datangin lagi. Dia pergi, dia menghindar, dia menjauh, seperti itu. Kalau menurut saya ya. Karena kenapa? Saya udah pernah mengalami semuanya. Namanya di atas udah, di bawah juga udah, di bawah sekarang ini, ya nanti juga naik lagi. Ya kan? Percaya deh, kadang-kadang kalau menurut saya proses itu adalah sebuah ujian buat kita. Seperti itu. Apa kita tetap kuat di dalam Tuhan, apa tidak? Seperti itu. Saudara-saudara, beloved semuanya. Bangkit dengan Kristus berarti kita terhubung dengan Allah di dalam hidup yang baru. Di dalam kehidupan yang baru. Seperti itu. Di ayat 15 ya, kita lihat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah keselamatan. Hanya ada dua cara untuk menjadi benar di hadapan Allah, dengan Allah gitu. Pertama, Injil itu gratis dari Kristus. Melalui apa? Kita melihat Injil, kita membaca Injil itu sehingga mengalami sebuah pertobatan. Dan akhirnya timbullah sebuah iman di dalam hati kita yang tumbuh. Karena kita berjalan bersama dengan Kristus, kita berjalan dengan Allah, kita akan timbul sebuah namanya iman. Di manakah Pak iman itu berada? Kita harus mencarinya. Kita harus semakin dekat, semakin berhubungan intim dengan Allah, maka kita akan menemukan sebuah iman di dalam hidup kita. Seperti itu. Kedua, melalui upaya kita sebagai manusia. Seorang yang mengejar status keberadaannya yang benar di hadapan Allah, memenuhi hukum yang sempurna, menjadi ciptaannya baru di dalam perjanjian baru ya. Manusia baru di dalam Yesus Kristus. Semua hal lama sudah berlalu. Dan segala sesuatunya adalah baru. Dan di ayat 16, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Maka telah mengalir dalam diri kita air yang meluap-luap. Jadi damai sejahtera itu keluar dari hati kita, seperti itu. Seperti air yang tidak pernah ada habis-habisnya, meluap, meluber, keluar terus, seperti itu. Dan hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja. Israel milik Allah. Paulus menyebutkan gereja Israel milik Allah. Dan di dalam tulisannya, ia telah menekankan benih-benih sejati Abraham. Benih sejati itu bukan benih karena keturunan, tapi benih karena imannya Abraham. Seperti itu. Jadi kamu lihat bahwa di dalam Abraham itu, di dalam Abraham terdapat benih namanya keturunan iman. Dan kita semua ini adalah keturunan Abraham dari iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan.
seperti itu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dilihat dari Galatia 3 ayat 7. Seperti itu. Di ayat 17, kita menyerahkan tubuh kita sebagai milik Kristus. Sehingga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Akhirnya selesai. Oke, para beloved semuanya, kali ini kita berdoa. Wah, saya lagi senang. Benar-benar Monates ini di bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang paling romantis, di mana Yesus Kristus telah lahir buat kita semua. Nanti di video, mungkin besok saya bawakan. Di video besok saya bawakan mengenai tema mengenai Natal ya. Saya bawakan yang Galatia ini dulu. Oke, para beloved semuanya, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus. Apa yang ingin hamba doakan Tuhan Yesus, tolong taruh di hati hamba ya Allah, ya Tuhanku. Ada seorang ibu dalam keadaan pusing. Kepalanya pusing sekali, hatinya ini penuh kekecewaan, penuh amarah, penuh dendam, penuh rasa-rasa yang negatif di dalam dirinya karena dia mengetahui perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Ini adalah perselingkuhan dia yang ketiga ya Bu. Dia sudah memaafkan, berusaha memaafkan, dan selalu memaafkan apa tingkah laku suaminya. Tapi kali ini katanya sudah keterlaluan, sampai habis-habisan hartanya habis untuk wanita itu, dan suaminya memiliki banyak hutang ya di sana sini. Dia tahu karena dari orang yang datang. Tapi Bu, kalau menurut saya dalam hal ini kita harus banyak berlutut di hadapan Tuhan, kita harus banyak berdoa. Mungkin ini adalah pelajaran buat suami ibu supaya suami ibu lebih bijaksana dalam hidup. Lebih bisa menghargai seorang wanita seperti itu, menghargai perasaan seorang wanita. Mungkin pada saat dia melakukannya itu karena dia merasa ingin supaya apa ya, jati diri dia itu apa ya, jadi dia merasa begini loh, dia merasa dengan uang dia bisa membeli segalanya, pada membeli cinta semuanya dia bisa beli gitu, padahal nggak seperti itu. Wanita pertama yang dinikahi adalah wanita yang benar-benar menerima keadaan pasangannya masing-masing tuh seperti apa adanya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kebanyakan pasangan itu yang pertama kali menikah itu adalah pasangan yang sebenarnya itu yang mencintai kita, yang bisa menerima diri kita apa adanya. Lepaskan pengampunan Bu. Kalau misalnya ibu terlalu banyak dendam, terlalu banyak amarah, terlalu banyak emosi, juga nggak bisa banyak berpikir, nggak bisa banyak berpikir tenang, nggak bisa pikirkan keadaan apapun. Jadi lebih baik ibu banyak berlutut di hadapan Tuhan, banyak berdoa di hadapan Tuhan. Selama ini kan ibu merasa hidup ibu selalu enak-enak saja, di ambang-ambang zona-zona nyaman. Tapi sekarang ini ibu mengalami sebuah proses, keluarga ibu mengalami sebuah proses di mana suami ibu ketahuan berzina terhadap perempuan dan meninggalkan banyak hutang, sehingga satu keluarga harus banyak berdoa, harus banyak berlutut di hadapan Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kalau menurut saya sekarang ini kita nggak akan mampu dengan kekuatan kita. Kita harus banyak berlutut di hadapan Tuhan. Kita harus banyak berdoa di hadapan Tuhan. Kita harus meminta belas kasihan Tuhan. Ini adalah sebuah proses untuk keluarga ibu, untuk suami ibu, untuk menuju ke arah yang lebih baik, untuk melihat keadaan yang lebih baik, untuk melihat siapa wanita yang sebenarnya yang bisa
mengikuti dia, walaupun dalam keadaan dia kaya, walaupun dia keadaan susah, hanya ada satu wanita, yaitu pasangannya yang pernah dipilihnya, yang pernah dinikahinya pertama kali, seperti itu. Jadi berilah roh pengampunan, Bu. Ini adalah sebuah proses. Mungkin suami ibu kelihatannya kekanak-kanakan dengan sifat dia yang seperti itu. Tapi ini semua akan mendewasakan dia. Orang dewasa itu bukan dilihat dari umur, tapi dilihat dari cara dia mengatasi sebuah masalah itu seperti apa. Kalau dia bisa mengatasi semua masalah dengan baik, menurut saya dia sudah dewasa. Dia telah mengalami sebuah proses gitu. Anak umur 20 tahun, 25, 50 pun kadang-kadang sifatnya masih kekanak-kanakan, ya kan? Tapi kita semua harus mengalami sebuah proses. Sebuah proses itu adalah ujian untuk mendewasakan sifat kita, seperti itu. Jadi anggaplah ini adalah sebuah ujian. Jadi jangan terlalu banyak emosi, Bu. Memang lagi mengalami masalah, kelihatannya bebannya berat sekali, ya kan? Tapi setelah kita melewatinya, setelah kita melewati semua masalah itu, peristiwa itu, kita akan melihat cara Tuhan untuk merubah kita tuh, sifat kita, karakter kita tuh seperti apa. Nanti kelihatan semuanya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik ibu menenangkan diri, seperti itu. Jangan terlalu panik, jangan terlalu gugup, jangan terlalu banyak khawatir, ya kan? Jangankan ibu punya masalah, saya juga sebenarnya punya masalah. Tapi nanti setelah saya melewati peristiwa ini, masalah ini, saya akan menceritakan step by stepnya untuk saya sharingkan kepada para belovers semuanya, ya kan? Ada banyak, saya juga pernah ditipu. Saya pernah ditipu sampai 1M lebih, pernah pada tahun 2012. Waktu itu saya main emas, saya main primas, saya main golden trader, semua investasi berupa emas, tapi semua saya ditipu. Dan imbas-imbasnya itu sampai sekarang. Dan imbas-imbasnya itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Karena keadaan semakin COVID ini makin membuat saya juga harus ekstra keras ya. Saya harus bekerja lagi dari awal. Dan akhirnya saya memilih konten YouTube ini, terus terang saja gitu loh. Karena kenapa? Modal saya sudah habis. Jadi kos-kosan saya sepi. Ya, jadi saya memulainya dengan sebagai YouTuber kreator saja, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi semua hal, banyak hal yang dikhawatirkan dalam hidup kita serahkan saja kepada Tuhan, ya Bu. Oke, kita berdoa. Taruh tangan kanan ibu di dada, saya bantu doakan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Bu, ucapkan, ya Allah ya Tuhanku, Bapa yang bertakhta di dalam surga, hamba percaya ya Tuhan, setiap masalah kami ya Tuhan, kami taruh dalam kilbat ya Tuhan. Dan hamba percaya semua jalan keluar Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan hamba percaya ya Tuhan, berkatilah ibu ini ya Tuhan. Di dalam semua perjalanan pergumulan hidupnya, berkatilah suaminya ya Tuhan. Masa lalu adalah masa lalu yang tidak perlu diingat lagi. Lupakanlah semuanya. Berikanlah hati yang lepas, hati yang lapang untuk menerima, memberikan sebuah pengampunan kepada suami ibu. Dan percaya Bu, semua ini adalah sebuah proses, sebuah ujian. Hadapi semuanya, jangan lari. Jangan lari, hadapi semuanya. Minta waktu, minta dispensasi waktu untuk mengumpulkan uang lagi. Minta waktu untuk berusaha bangkit lagi, seperti itu. Minta waktu, semuanya dipending dulu, semuanya dipending, dan minta waktu semuanya untuk dijalankan lagi, semuanya dimulai dari awal lagi. Pasti bisa, pasti bisa. Nggak usah ngambil jalan pintas Bu. Semuanya hasilnya pasti sama. Semuanya sama karena keadaan lagi kayak begini. Lebih baik kita banyak berdoa, kayak kita banyak berlutut di hadapan Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan banyak kekuatan Allah dengan doa-doa kita. Percaya
akan ada jalan keluar yang lebih baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terpuji-puji namamu ya Tuhan, berkatilah para beloved semua, para penonton YouTube hamba ya Tuhan, berkatilah mereka semua ya Bapa, dan hamba percaya kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini ya Bapa. Tangan-Mu bisa memberikan kami jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan setiap masalah-masalah kami ya Bapa. Terpuji-puji namamu, haleluya, amin. Terima kasih pada beloved semuanya yang telah menonton YouTube hamba. Jangan lupa share, comment, jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom, terima kasih.